otoritas sama Bu Anies. Bagaimana kita tiba-tiba mau milih wakil presiden yang tiba-tiba kan cocok sama diri kita? Itu belum apa-apa udah cari penyakit namanya. Politik apa yang mau kita kerjakan? Mau mendapatkan zanken kabinet yang kuat, soliditas, kekompakan, harmoni, itu syarat utama yang kita tahu. Jadi ketika kita yakin memilih calon presiden kita harus yakin juga beri kesempatan dia, pilih wakil yang paling bagus untuk bangsa ini. Jadi sudah terjawab ya. Saya yakin pikiran-pikiran ini akan baik untuk kawan-kawan. Saya adalah saksi hidup. Saya adalah bukti nyata bagaimana karakter seorang Haji Anies Baswedan. Kita tahu bagaimana kemungkinan beliau di DKI Jakarta begitu sibuk, ya. Tetapi tidak pernah mencoba untuk mengesampingkan apa yang menjadi kepentingan rakyat, apa yang menjadi kepentingan para kawan-kawan. Saya pernah mengundang beliau secara langsung. Sama-sama lagi kita angkat tangan kita sekarang. Kita doakan Pak Anies sehat-sehat, diberikan umur yang panjang, diberikan kemudahan rezeki, dijauhkan dari bala musibah, dijauhkan dari bala bencana, dan insya apa yang dihajat diberikan kemudahan, kelancaran, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gini, saya bilang, sebenarnya kami ini sekarang dalam fase memastikan bahwa persyaratan itu terpenuhi. Karena tanpa persyaratan 20% terpenuhi, saya rasa siapapun juga akan berpikir 2-3 kali untuk ikut dalam pasangan. Kenapa? Karena belum ada fix, tapi insya Allah ini mudah-mudahan tidak lama lagi tuntas. Nah, kalau bicara sebatas kriteria, kami melihat begini, 3 yang pertama itu teknokratik, 2 yang terakhir itu terkait dengan arah dan kerja. 1, teknokratik ini bahwa punya kontribusi signifikan pada pemenangan. Yang kedua, bisa memperkuat barisan koalisi untuk perubahan. Kami juga baru ketemu kayak bagaimana ya, kayak mempunyai aroma positif dari beliau. Kami baru datang, beliau orangnya ramah, bijak, kalau santun sih jangan di sini ya. Memang beliau santun sekali. Beliau punya karisma seperti katanya tante tadi. Luar biasa, kami baru 1 kali pertama kenal, baru ketemu tatap muka, baru pertamanya sudah aduh gimana ya, chemistry-nya udah dapet banget, beliau apa banget. Nah ini mas, nggak pernah lah kita yakin banget kok kerjanya Pak Anies bagaimana. Dari hati aja kita sudah jarang kita mau kayak gitu ya. Kalau udah, wah ini kan beda nih, yang bicara kan hati nih. Nangis, merinding, kenapa ya? Kok kayaknya membawa aura yang beda. Sentil Anies Baswedan melulu, Fahri Hamzah kena tampar, mestinya dia urus partainya yang belum pasti lolos. Kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Umar Hasibuan alias Gus Umar, menyoroti pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah terkait utang Anies Baswedan 50 miliar ke Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurut Gus Umar, sikap dari Fahri Hamzah itu seakan mencacar mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ia menilai seharusnya Fahri Hamzah fokus saja mengurus partainya. Fahri Hamzah kenapa ya sekarang Anies terus-terusan? Mestinya dia urus partainya yang belum pasti lolos PT Presidential Threshold. Cuitan Umar dalam akun Twitter dilansir pada Rabu 15 Februari 2023. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menanggapi klarifikasi Anies soal utang 50 miliar itu. Menurut Anies, uang itu adalah dukungan dengan janji politik. Namun menurut Fahri, tindakan tersebut merupakan korupsi yang nyata. Pinjam-meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa adalah bentuk perencanaan korupsi yang sangat kasat mata.
Cuitan Fahri Hamzah dalam akun Twitter dilansir Populis ID pada Selasa 13 Februari 2023. Menurutnya hal tersebut harus diberantas atau dihentikan jika Indonesia ingin bebas korupsi. Praktek ini harus kita hentikan kalau kita ingin Indonesia bebas dari korupsi selanjutnya. Sentil Anies Baswedan melulu, Fahri Hamzah kena tampar, mestinya dia urus partainya yang belum pasti lolos. Kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Umar Hasibuan alias Gus Umar, menyoroti pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah terkait utang Anies Baswedan 50 miliar ke Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurut Gus Umar, sikap dari Fahri Hamzah itu seakan mencacar mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ia menilai seharusnya Fahri Hamzah fokus saja mengurus partainya. Fahri Hamzah kenapa ya sekarang Anies terus-terusan? Mestinya dia urus partainya yang belum pasti lolos PT Presidential Threshold. Cuitan Umar dalam akun Twitter dilansir pada Rabu 15 Februari 2023. Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menanggapi klarifikasi Anies soal utang 50 miliar itu. Menurut Anies, uang itu adalah dukungan dengan janji politik. Namun menurut Fahri, tindakan tersebut merupakan korupsi yang nyata. Pinjam-meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa adalah bentuk perencanaan korupsi yang sangat kasat mata. Cuitan Fahri Hamzah dalam akun Twitter dilansir Populis ID pada Selasa 13 Februari 2023. Menurutnya hal tersebut harus diberantas atau dihentikan jika Indonesia ingin bebas korupsi. Praktek ini harus kita hentikan kalau kita ingin Indonesia bebas dari korupsi selanjutnya. Sentil Anies Baswedan melulu, Fahri Hamzah kena tampar, mestinya dia urus partainya yang belum pasti lolos. Kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Umar Hasibuan alias Gus Umar, menyoroti pernyataan dari Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah terkait utang Anies Baswedan 50 miliar ke Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Menurut Gus Umar, sikap dari Fahri Hamzah itu seakan mencacar mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Ia menilai seharusnya Fahri Hamzah fokus saja mengurus partainya. Fahri Hamzah kenapa ya sekarang Anies terus-terusan? Mestinya dia urus partainya yang belum pasti lolos PT Presidential Threshold. Cuitan Umar dalam akun Twitter dilansir pada Rabu 15 Februari 2023. Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menanggapi klarifikasi Anies soal utang 50 miliar itu. Menurut Anies, uang itu adalah dukungan dengan janji politik. Namun menurut Fahri, tindakan tersebut merupakan korupsi yang nyata. Pinjam-meminjam uang di belakang layar dengan janji lunas setelah berkuasa adalah bentuk perencanaan korupsi yang sangat kasat mata.